Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak, jamaah Majelis Percikan Iman, hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang apa, Bu? Menata hati menyambut bulan suci, ya. Kemarin pengantarnya sudah saya katakan. Ibu, penentu soleh dan tidak seseorang itu bukan akal yang cerdas. Jadi orang yang akalnya cerdas belum tentu soleh. Jadi solehnya seseorang itu hatinya, ya, hatinya. Ini kabar gembira. Jadi kalau ibu punya suami nggak cerdas, alias rada-rada bodoh, tong seserias, nggak masalah. Yang penting hatinya bersih. Makanya Pak, penentu orang itu soleh dan tidak mah bukan cerdasnya akal, tapi bersihnya hati. Makanya yang Allah lihat dari seseorang itu juga hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh nggak memandang penampilan dan hartamu. Jadi Allah itu tidak memandang penampilan kita, harta kita, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat tuh hati dan perilakunya. Hati dan perilakunya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, bersihkan hatimu. Bila hatimu bersih, pikiranmu bersih, lisanmu bersih, perilakumu bersih. Beliau katakan, coba bersihkan hatimu. Semakin hatimu bersih, pikiranmu jernih. Kalau pikiranmu jernih, lisanmu jernih, lurus. Kalau hatimu bersih, pikiranmu bersih, lisan bersih, insya Allah perilakunya bersih. Gitu. Kalau Anda mendengar orang yang suka ngegosip, memfitnah, adu domba, itu penyebabnya karena hatinya tidak bersih. Orang kalau udah julid, ya, itu persoalannya kenapa keluar omongan-omongan yang julid, omongan-omongan dengki ketika orang lain sukses? Karena hatinya yang kotor. Begitu hatinya bersih, pasti omongannya bersih. Ari Bu Tuti mana? Nggak ngaji, kan wisuda anaknya. Masya Allah, tabarakallah, udah punya anak sarjana. Ya Allah, ini seneng banget. Anak aku makan baru SMP, Bu Tuti mah udah punya anak sarjana. Seneng banget, alhamdulillah. Bersih hati nggak Pak? Seneng. Ribu Tuti kemana? Wisuda anaknya. Hah? Anak yang mana? Anak pertama. Padahal eta budak teh bodoh dah. Nah udah wisuda deh. Demi Allah bodoh, kan aku gurunya. Ibu, berarti eta jalmi hatinya kotor. Jadi dari hati kotor keluar lisan yang kotor. Dari hati bersih keluar lisan yang bersih. Dari hati bersih keluar pikiran yang bersih. Makanya la innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu enggak lihat penampilanmu. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu lihat hati dan perilaku kamu. Nah, makanya ada satu doa dari Nabi Ibrahim yang afdol untuk kita baca. Ustadz Kamal coba dicek surat Asy-Syu'ara 87 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u banun illa man atallaha biqalbin salim
wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ibu. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, ini ayat yang menguatkan pembicaraan saya tadi, bahwa solehnya seseorang itu, takwanya seseorang itu bukan karena cerdasnya akal, bukan. Tetapi saat hatinya bersih. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Pada hari manusia itu dibangkitkan. Ya Allah, jangan hinakan aku. Yauma la malun wala banun. Pada hari anak dan harta tidak berguna. Jadi begini ibu bapak, kan kita itu suka beranggapan, dan itu wajar. Anak bisa membahagiakan kita, harta bisa membahagiakan kita. Bahkan, dan itu tidak salah, ya tidak salah kalau anak yang soleh, harta yang berkah itu membahagiakan kita. Tapi ada yang lebih penting dari itu, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan hinakan saya pada saat mereka dibangkitkan. Pada saat manusia itu semua dibangkitkan. Pada hari di mana saat itu tak berguna apapun. Ya. Makanya saya kalau merenung gitu, sebenarnya yang saya cari itu apa sih gitu. Sebenarnya yang kita cari itu apa? Dan pada akhirnya mah semua juga nggak guna. Sok renungkan sebentar. Ustadz Kamal, istri berguna nggak? Jawab pakai itu, biar istrinya dengar. Di dunia masih berguna, Ustaz. Pakai itu. Istri berguna ente? Di akhirat tidak, Ustaz. Lan? Kalau berguna, Ustaz. Berguna gitu ya. 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 Jadi Ustadz Kamal tuh saya bilang pakai, kan tadi baru berguna Ustaz. Pakai emang kedengaran sama istrinya. Sebenarnya suami ibu teh berguna. Istri bapak teh berguna. Mun soleh. Kalau soleh, anak itu berguna. Kalau soleh, harta itu berguna. Kalau halal dan berkah. Tapi itu semua menjadi tidak berguna kalau tidak ada dalam kesolehan. Makanya Nabi Ibrahim, ya Allah jangan hinakan saya pada saat seluruh manusia dibangkitkan. Pada hari itu harta, anak, kedudukan itu udah gak berguna lagi. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati. Berarti ibu bapak sahabat tercinta, ujung-ujungnya yang menyelamatkan kita mah hati bersih. Kadang kalau saya renungkan, sebenarnya apa sih yang kita cari? Kalau hati kotor mah, dan semua jadi tidak guna. Kapan istri berguna, anak berguna, harta berguna? Kalau kitanya bersih, suami bersih, anak-anak hatinya bersih, istrinya bersih. Ya, harta pun bersih. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jangan hinakan saya pada hari di mana apapun sudah tidak berguna. Lalu apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin, bila kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang. Nah, bagi orang-orang yang hatinya bersih di ayat 90 ada penegasan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Apa katanya? Dan surga didekatkan kepada orang orang takwa itu orang yang bersih hati. Jadi surga itu akan didekatkan sebelum masuk teh kudu dekat heula. Manya jauh-jauh dekat, jauh-jauh asup ya kan gitu ya kan. Jadi wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang takwa. Sudah didekatkan baru masuk surga. Gitu. Ibu kalau mau naik mobil teh kudu ibu dekati atau didekatkan. Mobil ibu itu di Jabon gitu, ibu mau naik mobil kudu mendekat atau ibu kudu mendekat. Surga itu didekatkan kepada Allah. Kepada siapa? Orang yang hatinya bersih. Nah, makanya di
di kajian kemarin saya tegaskan, seluruh ibadah dalam Islam itu orientasinya tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ya. Minggu kemarin sudah saya bahas, lupa lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kemarin saya bahas bahwa sholat yang kita lakukan pembersih, Jumat yang kita lakukan pembersih antara Jumat ke Jumat. Kata Nabi, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma. Antara Ramadan ke Ramadan pembersih. Jadi orientasi seluruh ibadah itu pembersih. Zakat pembersih harta, puasa pembersih raga dan jiwa. Kenapa puasa pembersih raga? Karena dalam puasa itu ada basyariah, ibadah fisik. Basyariah kemarin sudah saya bahas, unsur fisik. Ya kan kalau kita puasa ada unsur fisik. Nahan lapar, nahan dahaga, lalu otomatis akan terjadi pengurangan akan kita tidak makan seperti biasa, maka cenderung kita akan mengurangi jumlah kalori, dan dengan demikian kemungkinan besar setelah 2 minggu berat badan kita turun. Semoga yang turun, yang hilang itu yang haram-haram yang ada di tubuh kita. Ya, masalahnya Anda naik 2 kilo, nah itu yang bingung. Malaikat juga bingung, naik, kan gitu. Jadi kalau saya tadinya 66, pas udah 2 minggu jadi 64, semoga yang hilang itu mungkin ada secuil daging, seonggok, setetes darah, sehelai rambut, tanpa saya sadar. Itu dari yang haram. Ku puasa dibersihkan, berat badan turun. Semoga yang hilang itu yang haram. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau berat badan kita naik 2 kilo? Tadinya genep-genep, 2 minggu kemudian genep dalam. Ya kumaha perhitungan anu haram-haram. Ya kan gitu. Nah, jadi saum itu membersihkan fisik kita, dan itu mah tanya dokter. Bahkan dokter non muslim pun melakukan penelitian, puasa itu menyehatkan. Tubuh kita diberi istirahat. Diistirahatkan, kan capek tubuh. Ngagayem eta usus teh ngagiling cik atuh istirahatkeun tong ngagiling wae kan gitu. Terus ngagiling atuh keur kajian wae kan sok ngamam buras, ngamam gorengan, sukro, padahal Anda teh keur duduk, kuduna mah cik keur duduk mah usus teh istirahat. Alhamdulillah sekarang mah usus ge istirahat, tapi jadi kana mata leng leng gitu ya. Ya, nah sekarang ya jelas di sini bahwa betapa ibadah dalam Islam itu orientasinya seperti yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim, illaman atallaha biqalbin, ya Allah jangan nistakan saya, jangan hinakan saya pada hari di mana seluruh simbol tidak berguna, kecuali kalau hati saya bersih. Ya, Bu. Nah, kalau udah sampai ayat ini sudah dalam hati kita, ibu dihina, dinistakan teh, ibu mah antang, nggak ngaruh. Kenapa? Saya mah mendingan dinistakan di dunia tapi dimuliakan di akhirat. Gitu. Daripada dimuliakan di dunia kemudian dinistakan di syukur-syukur, dimuliakan di dunia, dimuliakan akhirat. Jadi gini loh Bu, hati-hati ya. Belum tentu loh orang-orang yang dimuliakan oleh orang banyak itu dimuliakan di sisi Allah. Dan jangan dikira orang-orang yang tidak dilihat sebelah mata itu dihinakan di hadapan Allah. Saya kasih contoh ya, sederhana. Ada orang yang kalau sekilas mungkin tidak dianggap sebelah mata. Tiap hari ngambil sampah, milah sampah. Tapi dia itu hidup dari memulung sampah 100% halal. Kan itu di hadapan Allah memulia. Tapi ada orang yang jam tangannya mahal,
kacamatanya mahal, bajunya mahal, mobilnya mengkilap, dimuliakan oleh orang. Tapi di hadapan Allah mah hina, karena itu teh banyak harta orang lain. Jadi kita teh sudah kudu benar orientasi teh. Yang saya cari mah kemuliaan Allah. Dihinakan orang terserah, nggak masalah. Syukur-syukur di hadapan Allah mulia, di hadapan manusia mulia. Tapi kalau satu saat saya dihinakan di hadapan manusia, nggak masalah. Asal Allah memuliakan saya. Sampai di titik itu ayat ini. Nah sekarang saya ingin jelaskan apa ciri kalau hati kita itu suci. Hari hati ibu suci nggak? Suci atuh, pas ditinggali ciri-cirinya nggak ada. Kan? Ibu, hati ibu suci nggak? Insya Allah. Pas dilihat ciri-cirinya nggak ada. Saya ingin menunjukkan ciri-ciri hati yang suci, ciri-ciri jiwa yang bersih. Pertama, pandai bersyukur. Itu ciri orang yang hatinya bersih. Jadi selalu apapun disyukuri. Pandai bersyukur loh Bu. Ya. Ibu bisa datang ke majelis taklim, alhamdulillah. Ya. Suami masih pulang ke rumah, alhamdulillah. Ya. Anak-anak masih suka ngumpul di rumah, alhamdulillah. Jadi apapun disyukuri. Ya. Nah, jadi ternyata ciri orang yang hatinya bersih itu berterima kasih. Ini dijelaskan di surat An-Nahl ayat 114, Ustaz Kamal. Surat ke-16 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, ayat tentang syukur teh banyak. Karena ini konteksnya sedang di bulan Ramadan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan dari apa yang Allah rizkikan kepadamu yang halal dan thayyib. Jadi Bu, kalau kita lagi puasa itu yang halal dan thayyib. Nah, thayyib itu udah saya singgung bahwa baik untuk diri kita. Puasa itu bisa sehat, menyehatkan bila cara berbuka dan sahurnya sehat. Makanya Nabi memberikan contoh kalau berbuka itu beliau memakan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau kurma basah nggak ada, beliau makan tamer, kurma kering. Kenapa kurma basah? Karena kurma itu gulanya tinggi. Maka kurma basah gulanya lebih rendah. Jadi kurma basah lebih bagus untuk yang berpuasa. Tapi masalahnya susah. Di Indonesia dapat kurma, yang ada di ibu bapak adalah kurma kering. Nah itu gulanya tinggi. Makanya Nabi kalau berbuka tidak lebih dari 3 butir, 1 atau 3. Ibu mah karena ganjil 17, 18. Tapi itu meni banyak itu bijinya. Ganjil cece. Iya baru 16 jadi hiji deui 17. Ya, ingat Ibu, Bapak, kalau buka itu kurmanya jangan banyak-banyak, 1 atau 3. 3 kurma itu bisa 150 sampai 200 kalori, sama dengan 1 atau 2 centong nasi. Makanya makan kurma lalu minum. Atau kalaupun nggak ada kurma basah, yang ada kurma kering, makan buah-buah yang basah. Semangka lah, papaya, melon gitu ya.
Tapi kan ibu mah ngambil yang wajib dulu, yaitu bala-bala. Kalau bala-bala cireng itu kan wajib, sementara kurma itu sunnah gitu loh. Kulu washrobu halalan toyiba. Wah ini washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sok, jadilah kamu orang yang berterima kasih. Ya. Ada hadis yang mengatakan la yashkurullah ma la yashkurun nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi saya sadar sesadar-sadarnya, saya ini nggak ada apa-apanya. Saya kudu bilang terima kasih jazakumullah pada ibu bapak yang berkenan hadir, pada Ustadz Kamal yang membersamai saya. Kenapa? Saya nggak ada apa-apanya kalau ibu bapak nggak hadir. Urangnya mau semangatnya duaan kita, duaan gini. Di dia tengan ada abah engkon sama abah. Mau semangatnya pasti kayak abah wih. Jadi saya kudu la yashkurullah, kamu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, la yashkurun nas, malam yashkurin nas, kalau kamu tidak berterima kasih sama orang. Jadi saya kalau berterima kasih sama ibu bapak, berarti saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, ini ciri orang yang hatinya bersih. Yang kedua, sabar. Ibu, kenapa dalam konsep hati yang bersih selalu nomor pertama itu syukur, sabar. Syukur itu mah pasti, selalu. Anda baca buku apapun, baca ayat Quran manapun, baca hadis manapun, kalau bicara hati bersih dimulai dari syukur dan sabar. Karena hidup mah kalau nggak naik turun. Life is never flat, cek orang di tumah. Hidup itu tidak naik turun, naik turun. Ada saat suami ibu pikar sepen, sebelen, pikar sepen deh, sebelen. Ibu ge sama, ibu ge sama. Ibu pikir ibu selalu pikar sepen. Jadi bu, yang namanya hidup mah selalu naik turun naik. Makanya ketika bicara tentang orang yang hatinya bersih, yang pertama itu syukur, sabar, selalu bersebelahan. Karena hidup mah kalau nggak naik ya turun. Ujian tuh kalau tidak menyenangkan ya menyulitkan, gitu ya. Ustadz Kamal baca An-Nahl ayat 96. Ya, masih An-Nahl. Ya, masih surat nu tadi bu. Cek ibu teh geus ditutup. Surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ibu, ayat sabar tuh banyak. Tapi kenapa saya kutip ini? Karena korelasinya dengan bulan Ramadan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Segala sesuatu yang ada di tanganmu lenyap, dan ada yang di sisi Allah tuh abadi. Ibu, nggak ada yang abadi. Ingat loh, nggak ada yang abadi. Ya. Dulu kan ibu ketika SMA kulitnya nggak kayak gini. Iya nggak sih? Nggak usah dibantah, iya nggak? Iya. Kenyal, mulus, nggak ada keriputnya.
glowing, umur 17 dalam glowing, sekarang rawing. Untuk katang butuh ngahinakan. Maksudnya, iya, ibu sayang, bapak sayang, yang ada di tangan kita tuh habis gitu. Pada akhirnya ya udah. Satu saat dengan kuasa Allah, saya tidak ada lagi di sini. Ustadz Kamal juga sama. Hanya nggak tahu Ustadz Kamal dulu apa saya dulu, kita nggak tahu. Karena kan yang muda belum tentu belakangan, ya kan? Bisa aja yang muda. Nah, gitu. Banyak Bu, junior saya bahkan mahasiswa saya yang umurnya masih muda-muda di bawah 30 udah meninggal. Yang ada di tanganmu itu habis. Mantap. Ini Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Bisi Ramadan ke depan mah umur kita tuh udah habis. Dengar ibu bapak ya, boleh jadi yang tahun kemarin itu masih hadir di sini. Ramadan tahun kemarin 1446 Hijrah masih duduk di sini. Sekarang sudah dikuburkan. Nah, kita nggak tahu loh. Ramadan tahun depan tuh kita masih bisa duduk di sini atau tidak. Yang ada di genggamanmu habis. Yang ada di sisi Allah abadi. Allah akan memberikan balasan terhadap orang sabar. Sok, sing sabar dalam hidup, man. Sabar. Allah akan memberikan pahala lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya, saya yakin ibu-ibu, bapak datang ke sini teh penuh sabar. Apalagi dengan perjalanan jauh, ya kan gitu. Jabat cuaca, ya kan gitu. Makanya orang yang datang ke MPI Arjasari mah benar-benar nawaitu nate kuat. Yang tahan banting, ya. Yang sabarnya sudah teruji, saudara-saudara. Ya kan? Iya. Kemarin saya ngisi di Al Irsyad. Sebelumnya di itu mah di kota tuh, di tengah kota. Karena ojek bisa. Aya nu teu wani tukang ojek ka dieu. Kunahannya cenah. Pas ka dieu teh turunnya di dieu ieu nanya. Gitu. Ibu, jadi ternyata hidup mah akan diwarnai dengan ujian. Begini ya. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah yang sering dikutip, surat Al-Baqarah 155 sampai 157, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Ayat itu kerasa banget oleh saya. Kamu akan diuji dengan kekhawatiran, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ternyata ketika istri saya hamil, saya teh khawatir anak teh lahirna sehat, tidak, anggota badannya sempurna atau tidak, ada kekhawatiran. Begitu anak sudah lahir, iya budak teh normal apa ada kelainan gitu. Pas tetangga ge boga anak udah bisa jalan, budak urang encan. Khawatir, ya. Terus apa? SD ya kan gitu. Khawatir bisa lulus tidak. Ternyata terlewati kekhawatiran tuh. SD lewat, SMP lewat, SMA lewat. Itu dengan penuh kekhawatiran, bisi salah gaul, takut tawuran, nauzubillah takut narkoba. Ada kekhawatiran pada diri saya. Lalu anak itu kuliah, khawatir. Anak itu dewasa. Terus anak kita nikah, ternyata khawatir juga. Apakah rumah tangannya bahagia? Apakah ekonominya mencukupi? Kalau di depan saya mungkin baik-baik saja. Pertanyaan benar enggak? Ya kan? Saya yakin almarhum emak saya gitu. Ningali aam teh. Nah aam teh sok nyiksa istrina apa henteu. Nah jan dia teh juga lembut tapi bisa saja kan ka istri mah galak. Atau jangan-jangan aam disiksa ku istrina. Nah gitu. Paham? Iya, bapak-bapak nih yang sudah anaknya berumah tangga, sok ada kekhawatiran gitu. Ya hari anak saya teh bagereung ka istrina. Ada misalnya saya punya anak laki, si teh ka istrina bager henteu nya. Suka sentak-sentak apa bentak-bentak enggak ya. Ada kekhawatiran.
Atau jangan-jangan dibentak ku istrinya, ya, diperbudak oleh istrinya. Manusiawi nggak? Yang anak perempuan yang udah nikah juga begitu, dikhawatirkan. Ada cucu, dikhawatirkan nanti budak teh masa depannya gimana? Apakah orang tuanya bisa ngedidik atau tidak? Ternyata Pak Bu, ketika awal nikah istri hamil khawatir, sampai sekarang anak saya udah punya anak, khawatir tidak berhenti. Makin menua, kekhawatiran makin muncul. Aduh ya Allah, aku teh jangan sampai sakit yang bisa merepotkan anak mantu, jangan sampai merepotkan istri. Kan ada yang menua kemudian sakitnya itu merepotkan anaknya, itu tuh kekhawatiran saudara-saudara. Dan itu adalah firman Allah, pasti ada kekhawatiran teh, ya kan? Gitu. Jadi makin menua teh ternyata kekhawatiran teh makin banyak. Ternyata pantesan waktu almarhum emak saya bilang, "Mak, doakeun AA-nya." Saya teh selalu minta doa, "Aam teu menta ka emak. Tiap tahajud ku emak didoakeun. Hiji-hiji budak teh disebut ngaranna. Satu-satu Aam didoakeun. Namanya teh disebut." Saya baru nyadar, oh iya ya. Berarti ibu saya sampai wafat tidak pernah tenang dengan anaknya. Dan saya merasakan hal itu sekarang. Saya nggak tenang Bu. Dengan makin menua teh banyak kekhawatiran gitu loh. Kekhawatiran. Kalau saya sudah meninggal, anak-anak berdamai enggak ya gitu. Kan tidak sedikit orang tuanya sudah meninggal terus anak-anak teh berantem. Ya enggak sih? Iya Bu. Yang saya tidak khawatirkan, kalau saya sudah meninggal istri saya nikah lagi enggak, mah enggak saya khawatirkan. Benar Pak, demi Allah enggak saya. Enggak. Misalnya gini, kalau saya sudah meninggal istri saya nikah lagi enggak, mah kumaha dia mun aya rezeki jodohna nikah deui sok. Dan dia bisa punya pembanding, suami mana yang bagus. Nah, asli kalau anak Pak sering jadi kekhawatiran saya. Asli ini mah. Iya, Ustaz Kamal, saya jarang bicara sejujurnya seperti ini. Mengkhawatirkan cucu, mengkhawatirkan anak. Kalau saya sudah nggak ada ya, cucu saya bisa dididik ente ku ibu bapana, gitu ya. Gitu. Apa Ustaz Kamal yang tidak saya khawatirkan? Istri. Kalau saya meninggal, saya tidak pernah khawatir istri saya teh nikah lagi atau tidak. Anda tahu nggak yang saya khawatirkan? Kalau saya sudah tidak ada, istri saya gimana kehidupan nafkahnya? Tak eta mah saya suka khawatirkan. Bapak gitu teh? Sama. Hasil loh Bu, Pak. Yang saya khawatirkan dari istri saya, ya. Dan Anda mah kieu nanya istri yang mana? Yang mana weh? Yang saya khawatirkan dari istri saya gini, kalau saya sudah meninggal, dia bisa menghidupi dirinya enggak? Gimana mengelola rezeki yang saya tinggalkan untuk mereka? Itu saya. Tapi kalau urusan istri saya nikah lagi, terserah. Saya mah tidak khawatir. Bahkan kalau nikah lagi, biar dia tahu mana pembanding. Ya, benar nggak sih? Sok, cek saya sok, ya kan? Biar kamu bisa membandingkan. Oke? Lanjut, saudara-saudara. Jadi yang pertama syukur, yang kedua sabar. Jadi saat hidup kita naik, mentoknya kudu disyukur. Pada saat kita turun, mentoknya di sabar. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman. Karena hatinya bersih, sungguh menakjubkan. In asobatu sarra'u syakara. Kalau ditimpa yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobatu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan sabar. Hidup mah pasti diuji dengan baik atau buruk. Ada dua representasi manusia. Ada Nabi Sulaiman
yang etama diuji dengan segala kenikmatan. Diberi ilmu, diberi kedudukan, diberi keluarga soleh, diberi keturunan soleh. Nabi Sulaiman diujinya dengan segala kenikmatan. Tapi apa beliau katakan? Ashkuru am akfuru. Apakah aku syukur atau kufur? Ibu, kalau ibu bapak lagi diberi kenikmatan, katakan, aku harus jadi orang syukur, jangan sampai jadi orang kufur. Itu ya, bapak kalau istri bapak soleh bager, katakan aku syukur atau kufur gitu ya. Nah, tapi sangat mungkin representasi kedua diuji seperti Nabi Ayub. Beliau ini kaya, tapi dengan penyakit yang berlama-lama akhirnya miskin. Karena penyakit itu bisa memiskinkan orang. Apalagi Ustadz Kamal waktu itu kan belum ada BPJS. Belum ada BPJS. Jadi segala bayar. Berobat bayar. Akhirnya hartanya habis ludes. Karena sudah miskin, orang-orang mulai berani. Makanya begitu Anda miskin, orang jadi berani. Itu cenah usir tuh si Ayub teh. Takut kita macam eta penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Bisi nular. Diusir dari kampung halamannya. Ya. Menurut riwayat akhirnya dia di hutan. Istrinya lama-lama gak kuat juga. Ditinggalkannya itu Nabi Ayub. Tapi dengan kuasa Allah Nabi Ayub diberi kesembuhan. Nah jadi hidup mah kalau gak diuji seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Sulaiman. Ibu kalau saya tanya mending diuji seperti Nabi Sulaiman apa Ayub? Sulaiman, mending langsung Sulaiman. Saya selama ceramah dimanapun asa can pernah Nabi Ayub. Tapi kan ujian mah nggak bisa kita pilih ya, nggak bisa kita pilih. Oke, jadi ciri orang yang hatinya suci itu syukur dan Yang ketiga itu pemaaf. Pemaaf. Ya orang nete, ya orang bersih hati makan pemaaf. Ibu bapak ngahinakeun saya geus hampura. Naon sih susahnya memaafkan. Kang Kamal ngomong seenakna hampura. Ya. Bapak-bapak memfitnah saya geus hampura. Apa coba? Itu orang yang bersih hati begitu mudah memaafkan. Ya. Tapi orang yang hatinya kotor, semudah itukah gue maafkan dia? Nah, gitu kan. Ketika ibu dinasehatan teh geus atuh neng maafkeun we suami, segitu mudah gue memaafkan dia, sakit. Tapi orang yang hatinya bersih mah nggak gitu. Nabi Muhammad SAW dilempari batu sampai pelipisnya berdarah-darah. Bahkan ditawari Muhammad berdoa agar umat itu diluluh lantahkan, dibalikkan tanahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi soleh. Jadi ditawarin malaikat, sok Muhammad ngadoa we supaya orang yang kan Nabi teh begitu nyampe di Taif, ya Bapak Ibu kalau umroh suka ke Taif itu daerah dingin di situ. Bisa naik cable car, ya kan gitu. Daerah dingin. Nabi itu pernah Pak Bu berniat hijrah ke Taif, dilempari batu sambil diteriaki majnun, majnun, gila, ada orang gila. Seumur hidup saya berceramah tidak ada orang yang bilang gila, gila gitu kan. Paling di belakang saya jika nasi am gelo gitu. Hari di depan saya mah nggak ada yang berani. Gelo nggak ada. Paling di belakang saya jika nanti si am gelo gitu. Mah mungkin ada ya. Tapi kan saya nggak dengar. Ibu Nabi Muhammad begitu ditawari untuk menghancurkan kaum itu, ya Allah ampuni mereka, lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Tabu coba bisa nggak sih kita mendoakan yang baik-baik terhadap orang yang menyakiti kita? Kalau Anda sudah bisa, Anda bersih hati. Sok, bayangkan orang yang paling Anda murka di muka bumi sekarang. Bayangkan, Anda sholat, doakan yang baik-baik.
Nanti pas berbuka kirim makanan terbaik. Tuh, udah kamu mah golo. Ini saya lagi ngenasehatin kieu cenah. Golo. Apa? Asa teu perlu cenah eta. Aam teh ngomongna bagus, nganu itu teu perlu. Ya, ibu ya. Ibu, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah, dilempari kotoran unta, kotoran manusia, diludahi Nabi ya, Kangjeng Nabi ya, difitnah, dibunuh karakternya, katanya Muhammad itu gila. Muhammad itu gila. Ya. Tapi begitu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, orang-orang yang dulu menghina bahkan membunuh sahabat Nabi, deg-degan. Ini juga hari di mana Muhammad melakukan pembalasan. Pada ketakutan. Apa kata Nabi? Kalau kalian mau masuk Islam, silahkan masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam nggak apa-apa. Sok pulang aja ke rumah masing-masing. Antumut tulaqa. Kalian bebas. Sudah tidak ada permusuhan lagi antara saya dan kalian. Sudah. Anggap masa lalu itu hilang. Ya. Sudah bebas. Masya Allah, tabarakallah. Ini hanya orang yang hatinya bersih. Dan ternyata kalau kita memaafkan, bukan memberi, tapi membuka ruang damai untuk diri kita. Memaafkan itu bukan ngasih. Ingat loh Bu, ibu memaafkan suami bukan ngasih. Bapak memaafkan istri bukan ngasih. Bapak memaafkan teman bapak yang khianat bukan ngasih. Tapi bapak sedang membuka ruang damai. Kalau saya misalnya tersinggung oleh Kang Kamal, saya memaafkan, itu saya membuka ruang damai saja. Sebab kalau saya tidak memaafkan dia, mungkin makan nggak enak, tidur nggak enak. Begitu saya maafkan, saya damai gitu loh. Makanya orang yang hatinya bersih itu memaafkan dan mendoakan yang baik-baik. Ali Imran 149, Ali Imran 159 Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, coba perhatikan dengan teliti ayat itu. Berbicara tentang pertama sifat Nabi yang agung. Karena rahmat Allah, kamu berlaku lembut kepada mereka. Seandainya kamu keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauh darimu. Tolong perhatikan, kalau kamu kasar, baik dengan omongan, dengan perilaku, itu orang tuh jauh darimu. Maaf ibu, kalau ibu terlalu kasar sama anak, hati-hati. Mun ibu ngomong sok kasar, sok galak, dia jauh darimu. Mungkin dia balik ke rumah, tapi hatinya tidak ada di sisimu. Makanya tidak sedikit anak yang dia pulang ke rumah, tapi karena ibunya terlalu galak, kasar, keras, dia balik ke rumah itu karena takut dan tidak ada tempat berlindung. Tapi hati dia tidak ada di rumah. Lebih baik mungkin anak kita jauh fisik, tapi hatinya dekat. Mungkin dia sekolah di Jakarta, sekolah di Bogor, bahkan sekolah di luar negeri. Jauh nggak secara fisik, tapi hatinya dekat. Nah makanya jangan kasar. Bagaimana kalau bapak kasar sama istri? Kira-kira ibu jauh nggak? Fisik apa hati?
Dua-duanya gimana sih? Iya, bisa dua-duanya. Nggak kuat dia. Atau bisa jadi bapak kalau kasar sama istri, keras sama istri, pemarah sama istri, dia tetap ada di sisi kita, fisiknya, tapi hatinya enggak. Mungkin dia menemani kita makan, Pak, hatinya tidak ada di meja makan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ibu, kalau ibu kasar, keras sama suami, yang saya takutkan dia pulang ke rumahmu, tapi hatinya tidak di rumahmu. Dia tidur sebelahmu, tapi hatinya tidak di sebelahmu. Matak ibu, tinggal dika dia, tong kasar. Ibu mari dinasihatan, teh suka ku. Lihat. Jangan kasar, jangan keras. Kekerasan itu membuat orang jauh dari kita. Itu yang dikatakan tadi. Kalau kamu kasar, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar, keras, kasar dalam ngomong, keras dalam perilaku, gampang marah, kalau udah marah teh kasetanan gitu kan? Apa Bu? Dia jauh darimu. Mungkin fisiknya tetap, tapi hatinya jauh. Itu yang harus diperhatikan. Fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun. Wasyawirhum fil amr, sok musyawarahkan. Nah, ini yang saya katakan, ciri orang yang hatinya bersih itu memaafkan. Mendoakan. Seperti Nabi SAW memaafkan orang yang melemparinya. Sampai Nabi berdarah-darah, dimaafkan. Wastaghfir lahum, ya Allah jadikan mereka generasi-generasi yang soleh. Jadi semakin kita disakiti orang, maafkan dan doakan. Begini Pak Bu, kalau Kang Kamal baik sama saya mendoakan baik itu gampang, benar tak? Wong dia orang baik. Kang Kamal itu selalu membersamai saya dalam suka dan duka. Maka saya ketika tawaf, ya Allah sehatkan saudaraku Kamaluddin. Kamal apa? Ya. Kamaluddin. Karena saya punya teman Kamal Suherman. Ya kan? Ya Allah, solehkan rumah tangga saudaraku Kamaluddin. Solehkan anak-anak. Kenapa saya begitu tulus mendoakan? Dia banyak membersamai saya. Walaupun saya mungkin orang yang banyak mengecewakan Kang Kamal, tapi tetap membersamai saya. Pasti saya tulus mendoakan. Kabayang nggak kalau Kang Kamal orang yang mengkhianati saya, memfitnah saya, lalu saya doakan, ya Allah solehkan keluarganya, beri rezeki yang luas. Susah loh. Dina teh mbung teing aing ngadoakeun. Cek bahasa orang Ciamis mah, cadu aing kudu ngadoakeun si Kamal, nyebutnya ke si atuh. Cadu aing ngadoakeun jelema khianat gitu. Bener tuh. Tapi kalau hati saya bersih, dia berkhianat. Saya sudah kasih kepercayaan, saya sudah ngasih banyak hal, dia berkhianat. Ya Allah, ampuni kesalahannya. Beri dia rezeki yang luas. Beri keluarga yang soleh, beri anak-anak yang soleh. Itu butuh perjuangan, tau? Iya nggak sih? Makanya ciri orang yang bersih hati mah dia pemaaf. Bukan hanya memaafkan, tapi mendoakan yang baik-baik. Keren banget Bu. Nah, yang keempat, husnuzon. Ini orang yang hatinya bersih mah husnuzon. Husnuzon. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an
lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, coba perhatikan dengan seksama. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu dosa. Jadi orang yang hatinya bersih tidak berprasangka buruk. Karena kalau orang sudah prasangka buruk, ada berikutnya, wala tajassasu. Kamu jangan cari-cari kesalahan orang. Gini bu. Kalau saya husnuzon ke Kang Kamal, ya saya nggak akan cari-cari kekurangan dia. Tapi kalau saya suudon, saya cari kekurangannya. Saya intip IG-nya, saya intip YouTube-nya, saya cari tahu itu apa. Jadi orang kalau sudah nggak suka sama kita, biasanya dia memata-matai. Iya, dia memata-matai. Kalau nggak suka, ya. Kalau udah udah suudon, ya, ibu maaf. Kalau ibu udah suudon sama suami, gimana? Ibu mencari-cari, coba, nah, sok biasa lagi tara di golep rambutnya, jadi di golep. Nah, biasanya dibelah tengah ya di golep. Ibu, padahal kalau ibu nggak suudon mah, suami digolep teh ya, teu masalah. Paling ibu gini, ayah, model rambut baru ya. Kalau ibu husnuzon, suami ibu digolep biasanya kan dibelah tengah, no tengah gitu kan? Iya golep kan gitu, golep gitu. Kalau ibu suudon, ayah naon digolep, biasa nage belah tengah. Tapi kalau ibu husnuzon, suami ibu digolep, ayah, kasep model baru ya, gitu, bener nggak? Terus suami ibu teh pas ka kantor teh pakai parfum, tumben sesengitan. Kalau anda suudon, pasti nah hanya harum-harum. Tapi kalau anda tidak suudon, ayah, mama mah seneng ayah teh harum, dah sunnah nabi harum teh, bener nggak sih? Hari iya mah gini, tumben pakai sprot. Ya, itu loh bu. Pokoknya kalau anda sudah suudon, ada tajasus. Tajasus itu mencari-cari, dan mencari-cari itu pasti yang kurangnya. Iya, gitu. Bu, kalau ibu udah suudon, suami pulang tidak seperti biasa, biasanya jam 6, ini jam 8, itu di otak ibu teh menggelegak persoalan-persoalan yang sifatnya ya jika nganter si wiwi ya jika sekretaris nu anyar ke ujung berung jika ya panas. Tapi kalau ibu husnuzon sama suami, biasa pulang jam 5, ini pulang jam 7, si ayah teh ada apa ya, mudah-mudahan ya Allah salamet. Mama kenapa papa belum pulang? Mungkin lembur nak, doain si papa salamet. Mungkin lembur, mungkin diajak sama bosnya, ada rapat ngadadak gitu. Mama kenapa si papa belum pulang? Dia hati teh ngantarkan si Ani ya maksud. Ya. Ada ya kok kolot baliknya juga nama banjir teh. Jadi can balik nepi ka ayeuna. Ibu denger ya, orang kalau udah suudon itu tajasus, mencari-cari kekurangan. Kalau udah begitu, orang kalau sudah suudon, wala yagtab ba'dukum ba'da, cenderung ngagibah. Ibu, saya kalau udah suudon sama Kang Kamal, mungkin saya ngagibah ke Kang Ihsan. Kang Ihsan, cek urang mah si Kamal tanya. Kenapa gitu, Pak? Sok gitu kan. Kenapa saya bisa ngagosip Kang Kamal? Karena saya suudon sama dia. Gitu. Jadi gosipnya negatif, ya. Tapi kalau saya husnudon sama Kang Kamal, saya ngobrol dengan Kang Ihsan, duh resep itu Kang Kamal, naon gitu. Iya, cenah mah lagi persiapan sekolah S2 gitu, ya kan? Gitu. Kan ari negatif mah kieu.
legeg juga mampu sekolah S2 S1 ge hampir DO manehna teh. Ente Kang Kamal 5 contoh, Kang Kamal mah teu DO henteu. Nah henteu gitu. Tapi kalau saya berpikir negatif itu ngomongkeun negatif. Walaupun bener Kang Kamal teh lagi persiapan daftar S2. Ngomongnya apa? Eta si Kamal legeg geura daftar S2, kamar ge S1 kan hampir DO. S2 malah kuatin. Jelema bodoh gitu. Nah, iya ima heureuy nya Kang Kamal ngobrol gitu kan. Karena tapi kalau saya husnuzan, Kang Ihsan, resep saya mah sama Kang Kamal eta sakitu riweuhna masih bisa sekolah. Mudah-mudahan lah insyaallah sesuai target lah. Bisa beres kuliahna. Najan riweuh ge ari diniatan mah pasti beres. Positif Ibu. Ibu tipe mana? Negatif apa positif? Oke. Jadi Ibu, ternyata orang yang hatinya bersih itu tidak suudzon. Kalau tidak suudzon dia tidak cari-cari kekurangan. Kalau tidak suudzon dia nggak akan gibah. Kalau saya menggibahkan seseorang karena saya suudzon sama orang itu. Bagaimana? Nggak mungkin saya husnuzon baik sangka ya. Ka Abah Engkon sama Abah Jenal. Saya baik sangka. Mual mungkin saya bicara yang buruk-buruk tentang beliau di belakangnya. Karena yang namanya gosip itu kalau bicara buruk, kalau bicara baik mah bukan gosip. Gitu. Saya bilang, Kang Kamal, kita mah belum tentu diberi umur seperti Abah Engkon sama Abah Jenal. Saya mah sok terharu ningali mereka teh. Perjuangan datang ke sini teh luar biasa. Da kita masuk Kang Kamal, belum tentu lo dikasih umur sekuat beliau. Nah, positif kan? Nah gitu. Jadi pokoknya mah sederhana. Begitu suudon, lisanmu kotor, pikiranmu brengsek. Tapi kalau hati kita bersih, husnuzon, pikiran dan omongan kita juga lurus. Jadi saya menyebutkan pada Anda berapa ciri? 4. 1, 2, 3, 4. Terakhir, tawakal. Tawakal. Ini dijelaskan di surat At-Taubah ayat 51. Kang Kamal. Surat ke-9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak sahabat percikan iman, orang yang hatinya bersih itu tawakal. Tawakal itu apa? Dia berusaha semaksimal mungkin, hasilnya diserahkan pada kuasa Allah. Anak didik sebisa kita, ujungnya seperti apa, serahkan pada kuasa Allah. Hidup kita sehat, ujungnya seperti apa, kita serahkan pada kuasa Allah. Qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Huwa maulana, Allah adalah pelindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaklah orang beriman itu bertawakal. Ibu, bapak, dengar baik-baik ya. Ini penting. Manusia itu hidup di tengah ketidakpastian. Saya ulangi. Manusia hidup di tengah kepastian kita itu hanya direncana. Kepastian kita ada di mana? Direncana. Misalnya saya bilang ke Ustadz Kamal, insya Allah Jumat jam 9 kita ketemu ya, di kantor. Jam 9 hari Jumat depan kita ketemu. Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti dalam rencana. Kan tadi aku udah ngomong. Ibu,
Saya bilang, saya ulangi ya, matak tong narunutan. Coba cenghar. Saya bilang, manusia itu tidak ada kepastian aslinya. Pasti kita mah dalam rencana. Itu kalau rencana mah pasti. Istilah saya tuh, pasti itu di atas kertas. Saya tulis meeting dengan Kang Kamal jam 9 di Taman Citarum. Pasti dina tulisan. Apakah nanti hari Jumat saya bisa meeting dengan Kang Kamal? La yusibana illa ma kataballah. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah takdirkan. Bisa saja sayanya berhalangan, ya. Tiba-tiba saya kudu ke Jakarta, ya. Dia mau dimintai pendapat oleh Pak Presiden. Ya salam. Lah Anda mah orangnya underestimate atau. Ya tentu saja saya jam 9 tuh nggak jadi ketemu Kang Kamal. Saya ke Jakarta karena saya mau dimintai pendapat sebagai penasehat tidak resmi. Nah, Ibu, jadi sebenarnya kepastian itu hanya ada di atas kertas. Dengar loh, kepastian itu hanya di atas kertas. Aslinya nggak ada kepastian. Sampai Allah berfirman, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu bahkan tidak tahu apa sesungguhnya yang akan kamu kerjakan besok. Maksudnya gini, besok saya punya kepastian rencana. Jam 8 mengajar sampai setengah 12, jam 1 ada lagi, jam 4 ada lagi. Pasti dalam rencana. Hitam di atas putih di atas kertas, pasti. So kelihatan ya. Jam 8 sampai setengah 12 pasti. Makanya ketika ada yang mau ketemu saya, aduh maaf Ibu, saya sudah ada janji, saya ngajar. Berarti saya bisa nolak karena ada kepastian dalam rencana. Apakah benar saya hari Senin bisa mengajar? Saya tidak tahu. Jadi dengar baik-baik, hidup itu finally ujungnya aslinya tidak pasti. Pasti mah dalam, makanya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sok kamu tawakal sama Allah. Jadi artinya berusaha, berikhtiar, serahkan pada kuasa Allah. Berusaha, berikhtiar, serahkan pada kuasa Allah. Itu ciri orang yang hatinya bersih. Minggu depan akan dibahas ciri orang yang hatinya kotor. Iya, hati-hati. Ya, nomor 1 ayah, nomor 2 ayah, nomor 3 ayah, ya kan? Jadi hari ini kita membahas hati yang Insya Allah besok akan kita bahas sebaliknya, dampak hati yang berkarat, dampak hati yang kotor. Insya Allah pekan depan bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.